Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video selanjutnya ini, Ibu akan membahas mengenai metode ilmiah. Apa sih itu metode ilmiah? Metode ilmiah merupakan cara sistematis yang digunakan dalam memecahkan masalah atau mencari jawaban atas masalah-masalah yang dihadapi dalam penelitian. Nah, langkah awal yang dilakukan adalah melakukan pengamatan sehingga menemukan suatu masalah yang harus dipecahkan. Adapun tahapan-tahapannya pada metode ilmiah, sebenarnya banyak referensi yang tahapan-tahapannya ini berbeda-beda ya, tapi Ibu mengambil secara garis besarnya aja lah tahapan-tahapan metode ilmiah. Yang pertama itu merumuskan masalah, mengumpulkan data. Nah, selanjutnya hipotesis nih. Hipotesis dugaan sementara. Nah, selanjutnya melakukan penelitian. Setelah melakukan penelitian ini, data dikumpulkan dari hasil penelitian dan dianalisis, kemudian ditarik kesimpulan. Nah, selanjutnya setelah ditarik kesimpulan, boleh melakukan eksperimen ulang biar meyakinkan bahwa jawabannya benar, atau eksperimen lanjutan gitu ya. Nah di sini Ibu mau memberikan contoh metode ilmiah. Contoh judulnya itu pengaruh intensitas cahaya terhadap pertumbuhan kacang hijau. Nah, mungkin waktu di SMP-nya dulu pernah, atau di SD mungkin pernah menanam kacang hijau. Nah, di sini kacang hijaunya yang pertama diletakkan di luar ruangan yang kena intensitas cahaya matahari yang cukup, dan yang kedua ditaruh di tanaman kacang hijau di dalam ruangan yang tidak terkena intensitas cahaya matahari. Nah, di sini kita aplikasikan dalam metode ilmiah. Nah, pertama merumuskan masalah, misalkan merumuskan masalah ini dalam bentuk pertanyaan. Contohnya, bagaimana perbedaan pertumbuhan dan perkembangan tanaman kacang hijau di tempat yang terkena cahaya matahari dan di tempat yang tidak terkena cahaya matahari. Bagaimana perbedaannya? Ini kita rumuskan masalahnya dulu lah dengan pertanyaan-pertanyaan. Kemudian setelah dirumuskan masalah-masalahnya dalam bentuk pertanyaan, kita mengumpulkan data dari baik melalui studi pustaka maupun observasi langsung gitu ya. Nah, kemudian setelah kita melakukan studi pustaka atau observasi langsung di lapangan, selanjutnya kita membuat hipotesis atau dugaan sementara. Nah, dugaan sementara ini didapatnya dari mana? Dari mengumpulkan data hasil studi pustaka gitu ya. Dari studi pustaka, nah contohnya kayak gini, misalkan hipotesisnya. Cahaya dapat mempengaruhi pertumbuhan kacang hijau. Perbedaan kacang hijau di tempat gelap dengan kacang hijau di tempat terang terdapat ukuran tumbuhan dan lain sebagainya. Ini dugaan sementaranya ya dari hasil mengumpulkan data melalui studi literatur atau studi pustaka dari sumber-sumber kayak buku atau internet gitu ya. Nah, selanjutnya setelah menentukan nih hipotesisnya, dugaan sementara, selanjutnya melakukan eksperimen. Kita membuat penelitian. Nah, kita nanam tanaman kacang hijau di tempat cahaya mataharinya cukup dengan di dalam ruangan yang tidak terkena cahaya matahari. Kita melakukan penelitian. Setelah melakukan penelitian, setelah beberapa hari, nah, kita mengumpulkan data dari hasil penelitian nih, bagaimana nih hasilnya tanaman kacang hijau di tempat terang, tumbuhnya seperti apa, daunnya seperti apa, batangnya seperti apa, dan tanaman kacang hijau di dalam ruangan yang tidak terkena cahaya matahari, pertumbuhannya seperti apa, daunnya seperti apa, gitu ya, kan dianalisis nih. Nah, setelah itu kita tarik kesimpulan bagaimana hasil penelitiannya, apa sama sesuai dengan hipotesis atau tidak.
Nah, setelah sudah menarik kesimpulan, kita melanjutkan mau melanjutkan eksperimen lanjutan, mau melanjutkan yang beda variabel atau seperti apa gitu ya. Eksperimen lanjutannya, atau kita mau eksperimen ulang untuk mendapatkan jawaban yang sama gitu. Misalkan kita melakukan prosedur ulang lagi dan jawabannya tetap sama gitu ya, untuk meyakinkan lah penelitian kita. Nah, itu salah satu metode ilmiah gitu ya yang digunakan dalam penelitian pengaruh intensitas cahaya terhadap pertumbuhan kacang hijau. Nah, mungkin dari kalian juga mungkin mau melakukan penelitian ini bisa menggunakan metode ilmiah ya, harus menggunakan metode ilmiah gitu ya untuk memecahkan suatu masalah. Nah, sebagai siswa, nah ini sikap-sikap ilmiah yang harus kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, seperti sikap jujur, rasa ingin tahu tinggi, teliti, terbuka, mau menerima kritik, objektif, dan lain sebagainya. Ini sikap-sikap ilmiah yang bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mungkin itu saja video pembahasan mengenai metode ilmiah. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.